Halo teman Nestor, dimanapun berada, apa kabar nih teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu dengan segala sesuatu yang teman-teman kerjakan. Senang sekali saya Pi bisa kembali menyapa teman-teman semua, tentunya dalam video pilih kartu. Sebelum saya mulai video kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman Nestor yang selalu setia mendukung channel Nestor Tarot, yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut, itu merupakan dukungan buat saya untuk lebih produktif lagi. Bagi teman-teman yang mau layanan berbayar private reading atau personal reading dengan saya, teman-teman boleh silakan chat saya via Line atau via DM Instagram. Linknya ada di description box, silakan di follow Instagram Nestor Tarot. Saya juga mengundang teman-teman untuk mendukung saya di channel kedua saya, Pidayali. Mohon untuk di-subscribe dan di-share ya teman-teman ya, kepada teman-teman yang belum mengetahui. Di channel Pidayali itu saya akan berbagi cerita seputar spiritual, inspirasi, dan juga pengembangan diri. Bagi teman-teman yang membutuhkan energi healing di channel kedua saya, di video pertama, teman-teman boleh silahkan tonton, judulnya adalah Sukacita di Kehidupan Teman-teman Selanjutnya. Di sana ada energi healing buat teman-teman yang membutuhkan. Kalau kalian sedang penat dengan kehidupan, mungkin ya sedang lelah, sedang capek, sedang jenuh, kalian perlu energi healing, silahkan ditonton dengan relax ya, agar energi healingnya bisa tersampaikan dengan maksimal. Tinggal dicek saja di description box, klik aja linknya ya, Pidayali. Tema kita untuk video kali ini adalah bagaimana mereka melihatmu. Kita akan melihat seperti apa sih teman-teman itu di mata mereka. Apa sih pandangan mereka tentang kalian. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang-orang itu melihat kalian, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman, seperti itu ya. Dan mungkin juga ada hal yang perlu teman-teman koreksi atau teman-teman perbaiki agar teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk membaca hal tersebut, di sini saya sudah siapkan 3 file seperti biasa. Silakan teman-teman pilih file 1, file 2, atau file 3. Di file 1 ada red quartz, di file 2 ada clear quartz, dan di file 3 ada amethyst untuk membaca bagaimana mereka melihatmu. Selamat memilih. Halo teman-teman yang memilih file nomor 1 dengan red quartz ya. Kita akan lihat bagaimana mereka melihatmu. Saya sisihkan dahulu untuk file kedua dan file ketiga. Oke. Kita lihat bagaimana mereka melihat teman-teman ya. Ya, di sini ada Prince of Cup ya. Mereka melihat teman-teman itu sebagai pribadi yang murah hati ya. Kalian adalah sosok yang penyabar, kalian adalah sosok yang penuh dengan empati, kalian adalah sosok yang suka berbagi, kalian punya ketulusan, kalian punya inner peace yang sangat luar biasa ya. Kalian memancarkan energi positif yang sangat besar, sehingga banyak orang-orang itu yang merasa nyaman dengan kalian, merasa kalau berada di sisi kalian itu ya merasa damai seperti itu. Dan ini juga menjadikan kalian tempat curhat ya. Banyak orang yang ingin mendengarkan masukan-masukan dari kalian, atau sekedar ingin kalian dengarkan keluh kesah dan cerita mereka. Kemudian di sini ada Seven of Swords ya. Mereka juga menilai atau melihat teman-teman sebagai orang yang cepat dalam mengambil keputusan. Kalian adalah orang yang sigap, kalian adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Kalian punya keleluasaan dalam menyelesaikan masalah, kalian punya keluasan dalam menyelesaikan masalah, dan kalian punya rasa percaya diri. Keberanian kalian itu diakui oleh mereka. Dan di sini ada The Sun ya. Teman-teman dilihat sebagai orang yang punya energi positif yang sangat besar. Kalian adalah dipandang sebagai orang yang sukses. Kalian dilihat sebagai orang yang berhasil. Kalian dikagumi sebagai orang yang punya
segalanya di dalam kehidupan teman-teman. Kalian adalah orang yang karirnya sukses mungkin, atau kalian orang yang bisnisnya sukses. Yang jelas di sini mereka melihat kalian sebagai sosok yang sukses, sosok yang inspiratif, dan sosok yang patut untuk dicontoh, yang diteladani seperti itu. Lalu di sini ada Five of Coins ya. Teman-teman di sini dinilai sebagai orang yang punya keuangan yang cukup stabil ya. Kalian punya keuangan yang cukup stabil. Kalian bisa mengelola keuangan kalian dengan baik, memanage keuangan kalian dengan baik. Kalian juga adalah orang yang bisa untuk memberikan saran keuangan. Kalau saya lihat di sini ya, kalian bisa memberikan nasihat keuangan kepada orang lain. Itu yang mereka lihat dari kalian. Nah, sekarang kita lihat apa yang perlu teman-teman perbaiki, mungkin teman-teman koreksi, atau teman-teman tingkatkan dari diri teman-teman ya. Kita coba typing hal tersebut ya. Apa yang perlu mereka koreksi ya, untuk mereka yang memilih file nomor 1 ya. Saran untuk kalian yang memilih file ke-1. Saya shuffle dahulu kartunya. Saran untuk mereka yang memilih file nomor 1. Saran. Oke. Langsung saja saya ambil jumping cardnya. Ya, sarannya di sini ada the world ya. Teman-teman itu adalah orang yang memikirkan kepentingan orang lain, tetapi kalian itu sering lupa dengan kepentingan kalian sendiri. Jadi di sini kalian diminta untuk lebih care kepada diri kalian, lebih care kepada jiwa kalian. Jangan hanya memikirkan kepentingan orang lain, tetapi kalian juga harus mementingkan kepentingan kalian sendiri. Dan di sini juga ada Queen of Cup ya. Dengan kemurah hatian yang sangat besar, seringkali mungkin kalian itu dimanfaatkan oleh orang lain, atau banyak orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan kalian. Nah, di sini kalian diminta untuk bijaksana dalam membantu orang lain. Kalian harus bisa memilah dan memilih, serta menentukan batasan yang jelas dan tegas. Apa yang bisa kalian bantu, apa yang perlu kalian bantu, dan apa yang tidak perlu kalian bantu. Karena terkadang membantu orang lain itu justru kita mendukung orang tersebut untuk tidak berkembang. Jika bantuan yang kita berikan itu kita lakukan secara terus-menerus, kita tidak memberikan kesempatan untuk dia membantu dirinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, itu juga tidak baik ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian harus bijaksana dalam membantu orang lain. Satu kartu lagi ya, The Hermit ya. Luangkan waktu untuk diri kalian, lebih cintai diri kalian ya. Perhatikan gambar The Hermit di sini, dia memeluk dirinya sendiri, dia begitu mencintai dirinya sendiri, dan juga dia menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang mungkin kurang kalian lakukan karena kalian itu terlalu banyak memikirkan orang lain, terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain, terlalu banyak membantu urusan orang lain, sehingga kalian mungkin lupa untuk mencintai diri kalian sendiri. Itu yang membuat kalian mungkin sering merasa kesepian. Kalian merasa ada yang kurang dalam diri kalian, yaitu tune in kepada diri kalian sendiri, self care kalian yang kurang. Nah, itu saran untuk teman-teman yang perlu teman-teman koreksi. Oke, file nomor 1 itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Tapi ingat, ini adalah channel reading yang tidak bisa cocok atau resonate untuk semua orang. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana dan tidak bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Kalau kalian merasa cocok, merasa resonate, dan ingin tahu lebih dalam, ingin dikupas lebih detail, silahkan ambil layanan berbayar private reading atau personal reading dengan saya. Linknya ada di description box. Silahkan chat saya via line atau via DM Instagram. Silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan ya, boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Saya juga mengundang teman-teman untuk mensubscribe channel kedua saya, Pidayeli, di mana di sana saya akan berbagi cerita seputar spiritual, pengembangan diri, dan inspirasi. Jadi teman-teman silahkan di subscribe dan di share kepada teman-teman yang belum mengetahui channel kedua saya tersebut.
Saya Pi undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berbagi kebaikan. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Sampai jumpa. Halo PL2 untuk teman-teman yang memilih PL kedua ya, dengan clear quote ya. Kita akan lihat bagaimana mereka melihatmu. Bagaimana mereka melihat teman-teman ya. Di sini ada Six of Coin ya. Teman-teman itu dilihat atau dipandang mereka sebagai orang yang dermawan. Kalian orang yang suka mengulurkan bantuan kepada orang lain. Kalian adalah orang yang suka berbagi. Kalian adalah orang yang suka memberi. Kalian adalah orang yang sangat penuh dengan welas asih. Kalian adalah orang yang gak tegaan. Kalian juga adalah orang yang sensitif, sehingga kalian banyak dicintai oleh orang lain di sini ya. Dan di sini ada Prince of Coins ya. Kalian adalah orang yang beruntung dalam hal keuangan. Mereka melihat kalian seperti itu. Kalian dianugerahi keberlimpahan, banyak rezeki, banyak peluang. Intinya itu orang-orang melihat kalian tuh sebagai orang yang mudah untuk cari uang seperti itu. Apa yang kalian lakukan itu adalah akan mendatangkan keberuntungan untuk kalian. Aduh, saya sampai bingung ngomongnya. Dan di sini ada Nine of Swords ya. Kalian dinilai sebagai orang yang kuat ya. Kalian memikul sebuah tanggung jawab yang besar, tetapi kalian tetap bisa tenang, kalian tetap bisa tegap, dan kalian tetap bisa berusaha untuk membantu orang lain. Padahal di sini beban kalian juga tidak sedikit ya. Kalian juga punya beban yang besar, tetapi kalian tidak pernah lupa untuk berbagi dengan orang lain. Itu yang mereka lihat dari kalian. Lalu di sini ada Eight of Wands ya. Di sini teman-teman dinilai sebagai orang yang pekerja keras, orang yang tidak mudah menyerah seperti itu ya. Mereka melihat kalian sebagai orang yang tidak mudah menyerah. Kalian orang yang pantang mundur, kalian orang yang punya vision yang jelas, punya tujuan yang jelas, dan kalian orang yang berpikiran maju seperti itu. Sebentar ya teman-teman, ini saya jeda, kayaknya videonya kurang fokus. Oke, saya lanjutkan. Ternyata lensanya berembun, mungkin karena suhu ruang saya terlalu dingin ya. Sekarang kita lihat ya, apa yang perlu teman-teman koreksi ya dari diri kalian. Saran untuk kalian yang memilih PL kedua. Saya shuffle kartunya dahulu. Saran untuk mereka yang memilih PL kedua, apa-apa yang perlu mereka koreksi untuk mereka yang memilih PL nomor 2. Oke, PL kedua. Ya. Di sini ada Ten of Swords ya. Teman-teman diminta untuk tidak menanggung semuanya itu sendirian. Kalian tidak diminta untuk tidak menanggung beban yang terlalu berat seperti itu ya. Kalau kalian memang merasa tidak mampu, kalian merasa capek ya, katakan, mintalah bantuan kepada orang lain. Jangan menanggung semuanya itu terlalu berat. Karena di sini saya melihat kalian adalah orang yang nggak suka ngerepotin orang lain seperti itu ya. Kalian menganggap masalah kalian adalah masalah kalian sendiri yang harus kalian selesaikan. Kalian punya tanggung jawab yang besar terhadap diri kalian, tetapi itu justru membuat kalian itu, jiwa kalian itu tertekan ya, tersiksa seperti itu. Cobalah untuk berbagi cerita kalian kepada orang lain ya. Berbagi masalah kalian kepada orang lain mungkin memang tidak mendatangkan sebuah solusi, tapi dengan bercerita dengan orang yang kalian percaya, itu akan membuat beban teman-teman itu menjadi lebih ringan. Ya, ada Ace of Swords di sini. Teman-teman diminta untuk tidak gampang dalam memberikan mengeluarkan bantuan kepada orang lain, karena saya lihat di sini juga banyak orang-orang yang memanfaatkan kalian di sini ya. Kalian membantu orang lain, tetapi saat kalian perlu bantuan, orang tersebut bahkan lupa dengan kalian. Itu membuat kalian itu sedih. Di sini saya lihat. Satu kartu lagi sarannya.
ya, Queen of Wands. Jadilah orang yang bijaksana ya teman-teman ya. Jadilah orang yang tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. Jangan hanya mementingkan kepentingan orang lain saja. Jangan hanya ingin terlihat baik. Jangan hanya takut dengan penilaian orang lain, tetapi kalian juga harus bijaksana terhadap apa yang kalian putuskan. Oke, PL nomor 2. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga resonate, tapi diingat ini adalah general reading yang tidak bisa cocok atau resonate untuk semua orang dan tidak bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Kalau kalian merasa cocok, merasa resonate dan ingin dikupas lebih dalam, silakan ambil layanan private reading atau personal reading dengan saya. Untuk layanan berbayar, silakan chat saya via Line atau via DM Instagram. Linknya ada di description box. Silakan di follow Instagram Nestor Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan ya, boleh di-subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Saya juga mengundang teman-teman untuk subscribe channel kedua saya, P Diary, di mana di sana saya akan berbagi cerita seputar spiritual, inspirasi, dan juga pengembangan diri. Linknya ada di description box, tinggal diklik saja. Sampai jumpa semuanya, sehat bahagia dan sukses selalu. Halo PL3, PL terakhir ya buat teman-teman yang memilih PL nomor 3 dengan Amethyst. Kita akan lihat bagaimana mereka melihat teman-teman ya, bagaimana mereka melihatmu. Wow, The Empress ya. Kalian di sini dipandang sebagai orang yang perfect seperti itu ya, orang yang punya segalanya dalam hidup. Kalian punya keberlimpahan, kalian punya hati yang baik, kalian punya paras yang menarik, kalian punya pribadi yang menarik, kalian punya attitude yang sangat baik, layaknya seorang ratu, seorang queen, ya itulah kalian di mata mereka. Kalian anggun, kalian bijaksana, kalian tertata dalam berbagai macam hal, kalian orang yang disiplin, kalian orang yang konsisten, dan kalian adalah orang yang mengayomi orang lain seperti The Empress ya, kalau perempuan, kalau laki-laki The Emperor seperti itu ya. Di sini saya melihat feminim energi yang sangat besar untuk PL ketiga. Lalu di sini ada Prince of Swords. Kalian adalah orang yang tidak mudah menyerah di mata mereka. Kalian orang yang suka membela orang lain. Kalian orang yang tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi. Kalian adalah orang yang suka dengan keadilan. Kalian tidak suka membiarkan orang lain itu ditindas, orang lain itu diperlakukan tidak adil, orang lain itu berada dalam kondisi yang tidak sesuai. Kalian akan ada untuk orang-orang seperti itu. Kalian akan berdiri di depan untuk membela mereka. Dan di sini ada Two of Wands ya. Kalian punya pondasi hidup yang cukup stabil kalau saya lihat di sini. Kalian tahu kapan harus maju, kalian tahu kapan harus mundur, kalian tahu kapan harus memulai, dan kalian tahu kapan harus berhenti. Sehingga di sini kehidupan teman-teman secara kestabilan dan kreativitas itu sangat seimbang kalau saya lihat. Dan di sini ada Five of Cup ya. Teman-teman di sini dinilai sebagai orang yang sangat bersyukur. Kalian tidak bersedih dengan apa yang hilang atau pergi dari hidup kalian. Justru kalian menyikapi hal tersebut sebagai sebuah pembelajaran, tetapi kalian lebih memilih untuk mensyukuri apa yang kalian punya. Padahal kalau dilihat, kalian juga banyak hal yang terjadi di dalam hidup kalian yang membuat kalian tuh bersedih. Tetapi di sini kalian daripada bersedih, kalian memilih untuk bahagia, memilih untuk bersyukur dengan apa yang kalian punya saat ini. Nah, itu kalian di mata mereka. Mereka melihat kalian sebagai sosok yang seperti itu. Sekarang kita lihat ya saran, koreksi mungkin untuk kalian agar lebih baik. Kita lihat di sini saran untuk PL nomor 3. Apa nih untuk teman-teman yang milih PL ketiga? Saya shuffle dahulu kartunya. Saran untuk mereka yang memilih PL ketiga. Saran untuk PL 3. Ya, The Fool di sini ya. Teman-teman diminta untuk lebih santai ya, teman-teman ya. Jangan terlalu serius, jangan terlalu ambil pusing dengan keadaan, tetapi terkadang beberapa hal itu harus kita sikapi dengan santai. Karena
Ada hal yang memang harus kita sikapi dengan serius, tapi juga ada hal yang perlu kita sikapi dengan santai. Terkadang juga kita perlu cuek dengan keadaan, perlu masa bodoh dengan situasi yang kita hadapi. Itu akan cukup membantu membuat teman-teman itu menjadi lebih rileks. Ya, the career ya. Teman-teman di sini punya kendali yang penuh dalam hidup kalian, tetapi itu seringkali membuat kalian bimbang. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian putuskan? Nah, seringkali kalian bimbang akan hal tersebut. Nah, di sini kalian diminta untuk fokus. Fokus dengan apa yang kalian mau. Kalau kalian bingung, tune in ke dalam diri kalian. Di sanalah kalian akan menemukan jawaban dari apa yang membuat kalian itu bingung. Oke, kita lihat satu kali lagi sarannya. Ya, ada Ace of Cup di sini saran untuk teman-teman. Teman-teman di sini adalah orang yang mungkin susah membuka hati ya dengan orang lain, terutama untuk asmara. Kalian itu orang yang memendam kesedihan. Nah, di sini kalian diminta untuk lebih terbuka. Terbuka dengan diri kalian sendiri terutama ya. Apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, terbukalah dan jujur. Karena di sini saya melihat kalian orang yang cukup tertutup dengan orang lain, menyimpan kesedihan dan masalah kalian sendiri. Nah, kalau kalian tidak bisa bercerita dengan orang lain, minimal kalian bisa bercerita dalam doa kalian kepada Sang Pencipta. Oke, pile nomor 3. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kalian. Semoga ini bisa menjadi hiburan ya, semangat untuk teman-teman, menjadi motivasi dan juga pencerahan buat kalian yang membutuhkan pesan seperti ini. Semoga bermanfaat, semoga resonate, tapi ingat ini adalah general reading ya, yang tidak bisa cocok atau resonate untuk semua orang karena energinya untuk banyak orang. Kalau kalian merasa resonate, merasa cocok dan ingin tahu lebih dalam, ingin diulas lebih detail, silakan ambil layanan berbayar private reading atau personal reading dengan saya. Linknya ada di description box. Silakan di follow Instagram Nestor Tarot. Boleh chat saya via DM atau via line. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan ya boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Saya Pi undur diri, tapi sebelum itu saya juga mengajak kalian nih, tolong dong dukung channel kedua saya. Silahkan di subscribe ya, Pi Daily, linknya ada di description box juga. Sampai jumpa, sehat bahagia dan sukses selalu.